Shalom, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Ibrani ini ditujukan atau dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan. Terkhusus kepada orang Kristen Yahudi yang berada di kota Roma, yang mana mereka sedang mengalami begitu banyak penindasan dan tekanan, sehingga karena beratnya penindasan, penderitaan, dan tekanan yang mereka alami, hampir membuat mereka putus asa dan mulai meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Iman mereka mulai goyah dan mulai hilang keyakinan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani ini mempertegas kembali kepada mereka agar tetap teguh berpegang pada pengakuan iman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semalam kita baru memperingati hari kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung. Dan besok kita akan merayakan hari Paskah, yaitu hari kemenangan kita, hari pembebasan kita dari kuasa maut atau kematian yang kekal itu. Ikatan dosa yang mengikat atau mengekang hidup manusia telah diputuskan. Kuasa dosa telah dipatahkan. Yesus telah mengerjakan keselamatan manusia, memberikan dirinya menjadi korban tebusan untuk membayar hutang dosa manusia. Dan Yesus telah bangkit dan dipermuliakan di sorga. Yesus telah menyiapkan tempat dan Yesus telah menyiapkan kehidupan yang kekal di sorga bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Kematian Yesus di kayu salib itu adalah bukti kesetiaan Allah pada janjinya. Karena Allah pernah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan pernah lagi memusnahkan manusia di dunia ini, sekalipun manusia itu hidup di dalam dosa. Tetapi manusia itu harus tetap hidup. Itu sebabnya kematian di kayu salib yang seharusnya itu menjadi bagian kita, tetapi telah dilimpahkan kepada Yesus. Yesus telah mengerjakan keselamatan kita, dan itulah bukti dari kesetiaannya kepada janjinya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Dia telah menjanjikan bagi kita hidup yang kekal. Dia juga berjanji akan selalu setia menyertai kita sampai akhir zaman. Janji Allah adalah ya dan amin. Pasti akan ditepati dan pasti akan digenapi. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang selalu ada dan siap menyertai kita dalam suka maupun duka.
Dia adalah Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, pengharapan kepada Allah pastilah tidak sia-sia dan tidak akan mengecewakan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yesuslah sumber pengharapan kita. Yesuslah jawaban atas doa-doa kita. Saudara-saudari yang terkasih, lebih dari 2 tahun kita dilanda oleh virus COVID-19. Semuanya kita merasakan dampaknya. Kesehatan kita terganggu, perekonomian kita terusik, pekerjaan kita mengalami kendala, dan kita merasakan betapa sulitnya dan betapa sakitnya akibat dari pandemi COVID-19 ini. Namun disinilah kita sedang diuji. Apakah pengharapan kita kepada Tuhan menjadi goyah? Karena doa-doa kita tidak kunjung terjawab? Atau pengharapan kita kepada Tuhan tetap teguh, tetap utuh dan tidak goyang, sekalipun doa-doa kita belum terrealisasi? Namun dari semua kejadian yang kita alami, firman Tuhan berkata kepada kita, agar kita tetap setia dan tetap berpegang teguh pada pengharapan kita kepada Yesus. Jangan sekali-kali mengalihkan pengharapan kita kepada kekuatan dunia ini. Karena itu pasti akan sia-sia dan tidak akan mampu untuk memuaskan kita, bahkan melepaskan kita dari segala pergumulan, dari segala persoalan, dari segala kesulitan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, tetaplah setia. Karena Ia, Yesus Kristus yang menjanjikannya adalah setia. Ia akan menjawab dan mengabulkan segala doa dan harapan kita tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita hanya cukup bersabar karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan kita mengharapkan bahwa segala pengharapan kita, segala doa-doa kita, segala keinginan kita harus dijawab pada saat ini juga. Tetapi ada masanya, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya, bukan pada waktu kita. Dan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita terus setia berpegang pada pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Karena ketika kita berharap hanya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah menyesal, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tetapi kita akan selalu dipuaskan oleh Tuhan. Kita akan dibuat selalu bersukacita menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Selamat menyambut Paskah, kiranya firman Tuhan hari ini mampu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang terkasih, atas segala kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami sudah boleh merayakan hari kematian Yesus Kristus sebagai tanda kesetiaan janji-Mu kepada kami, bahwa kematian harus dibalas dengan kematian. Kematian-Mu yang seharusnya menjadi bagian kami, tetapi itu telah Engkau ambil dari kami, dan Engkau telah melaksanakan, mengerjakan keselamatan kami. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menjanjikan suatu yang indah bagi kami, bahwa kami akan memperoleh kehidupan yang kekal, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Biarlah ya Tuhan, penyertaan-Mu itu tetap boleh kami rasakan, dan kami senantiasa berpegang pada pengharapan kepada Yesus Kristus, sehingga kami tidak akan pernah kecewa.
Berkatilah kami semuanya pada hari ini di dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Biarlah kami hanya selalu berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kecukupan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu saat ini sampai selamanya. Amin.